Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Selamat bergabung kembali di Belajar IPA kelas 8 bersama Abi Hey. Di video kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang alat gerak pada manusia yang meliputi tulang, otot, dan juga sendi. Semoga kalian masih ingat ya apa saja jenis-jenis tulang, jenis-jenis otot, dan juga jenis-jenis sendi serta fungsinya. Jika kalian lupa, kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Nah, di video kita kali ini kita masih membahas tentang sistem gerak manusia dengan kompetensi dasar menyajikan karya tentang gangguan sistem gerak manusia serta upaya menjaga kesehatannya. Di video ini kalian akan mengetahui gangguan sistem gerak pada manusia. Di akhir video kalian diharapkan dapat membuat sebuah karya tentang gangguan sistem gerak manusia serta upaya menjaga kesehatannya. Baik, kita masuk ke dalam gangguan, kelainan atau penyakit pada tulang. Yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena tulang mengalami kekurangan mineral. Hal ini disebabkan karena hormon sudah tidak lagi mampu membentuk kalsium secara cukup, sehingga tulang mengalami keropos dan akhirnya mudah rapuh atau patah. Hal ini biasanya dialami oleh manusia di usia lanjut. Berikutnya, meskipun tulang itu kuat dan lentur, tulang-tulang juga bisa patah. Patahnya tulang disebut juga dengan fraktura. Beberapa jenis fraktura bisa kalian lihat ya. Yang berikutnya adalah kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan membawa beban di satu sisi tubuh saja dapat menyebabkan kelainan pada tulang seperti gambar. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kifosis. Kifosis adalah jika tulang punggung atau tungging terlalu bengkok ke belakang. Kelainan ini dapat terjadi karena kebiasaan menulis yang terlalu membungkuk yang dilakukan selama bertahun-tahun. Berikutnya adalah lordosis. Lordosis adalah suatu gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke belakang yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok ke belakang. Dan yang ketiga adalah skoliosis. Skoliosis adalah jika ruas-ruas tulang belakang bengkok ke samping. Kelainan ini dapat terjadi jika seseorang sering membebani salah satu sisi tulang belakang, dan kebiasaan ini dilakukan selama bertahun-tahun. Berikutnya adalah rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Nah, sekarang kita akan membahas gangguan, kelainan, atau penyakit pada sendi. Yang pertama adalah artritis gout. Gout terjadi karena adanya timbunan asam urat pada sendi-sendi kecil, terutama jari-jari tangan. Sebagai akibatnya, ruas jari-jari menjadi membesar. Yang kedua adalah osteoartritis. Osteoartritis adalah menipisnya tulang rawan sehingga mengalami degenerasi. Akibatnya terjadi gangguan pada saat sendi digerakkan. Dan yang ketiga adalah artritis ekskudatif. Artritis ekskudatif adalah terisinya rongga sendi oleh cairan yang disebut getah radang. Penyakit ini terjadi karena serangan kuman. Nah, yang terakhir adalah gangguan, kelainan, atau penyakit pada otot. Yang pertama adalah atrofi. Atrofi adalah suatu kondisi di mana otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Berikutnya adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah suatu kondisi di mana otot membesar. Hal ini disebabkan aktivitas otot yang berlebihan, misalnya bekerja atau olahraga.
Dan yang terakhir adalah tetanus. Tetanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang karena toksin bakteri tetanus, yaitu Clostridium tetani, yang masuk ke dalam luka. Nah, semoga kalian sudah bisa mengetahui ya apa saja gangguan, kelainan, dan penyakit dalam sistem gerak manusia. Kalian masih bisa cari informasi lebih banyak lagi tentang gangguan-gangguan tersebut. Nah, berikutnya kalian coba ulangi lagi video ini sehingga kalian bisa menjelaskan dari maksud gambar di bawah ini. Dari gambar ini, coba kalian jelaskan maksud dari gambar di bawah ini dan bagaimana upaya menjaga kesehatan agar terhindar dari gangguan atau penyakit tersebut. Kita diskusikan ya. Dan yang terakhir adalah kalian, Abi harap bisa membuat sebuah poster sebagai karya yang kalian sajikan. Poster bisa berisi tentang gejala suatu penyakit atau gangguan atau kelainan pada otot, tulang, atau juga sendi. Ataupun juga bisa upaya pencegahan ataupun menjaga kesehatannya. Silahkan kalian bereksperimen ya untuk membuat karya-karya tentang gangguan sistem gerak manusia serta upaya menjaga kesehatannya ya. Selamat mencoba. Dan sebelum Abi tutup, Abi kutipkan dari Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun 12-14. Dan masih banyak lagi ya ayat-ayat lain yang menceritakan tentang kesehatan pada manusia. Ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa tubuh manusia mengandung unsur-unsur yang dikandung tanah. Tubuh manusia terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, fosfor, sulfur, nitrogen, kalsium, potasium, sodium, dan lain sebagainya. Unsur-unsur tersebut juga terdapat di dalam tanah. Demikian video kita kali ini, semoga kalian semoga kalian dapat memahami gangguan pada sistem gerak manusia serta upaya mencegah atau menjaga kesehatannya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.